Jangan diam. Lawan Jokowi. Lawan impunitas. Saya di sini hanya sebagai warga negara biasa yang mencoba untuk bertahan, mencoba untuk berkontribusi mendukung Bapak Ibu keluarga korban yang sudah 808 hari menuntut keadilan. Kita semua kecewa berat dengan pemerintahan Jokowi ini. Saya seorang Jokower juga, 2 kali mendukung dia, kerja sukarela sebagai relawan, dan saya ingat betul pada saat dia naik untuk periode kedua, dia mengatakan untuk periode kedua dia tanpa beban. Saya ingat sekali kata-kata Jokowi itu, tanpa beban untuk periode kedua. Saat itu saya terkecoh, berharap besar dia akan membawa perubahan pada periode kedua, karena kalau periode 1 mungkin masih takut diturunkan, tapi ternyata kita semua terkecoh. Dan hari-hari ini kita sudah yakin bahwa kekecewaan kita sudah final. Jokowi tidak bisa dipercaya. Sebagai orang biasa, ibu rumah tangga, lansia pula, saya cuma aktif sebagai di komunitas, pengurus RT. Di komunitas saya menghadapi pengembang yang rakus. Kami membentuk organisasi namanya Komite Warga Sentul City. Jadi problem di Indonesia memang adalah tidak adanya hukum. Hukum tidak tegak. Itu problem lama. Dan yang kita hadapi pada hari ini untuk kita di sini adalah tidak adanya hukum bagi para keluarga korban. Bagi para korban, teman-teman kita yang kita tahu sudah diculik, yang merupakan korban kekerasan negara. Tetapi melihat di sini banyaknya anak-anak muda, saya sangat ada terobati rasa kecewa dan sedih dan marah yang sudah, ya karena pada usia lansia ini kan kita udah nggak jauh dari liang kubur. Nah, melihat anak-anak muda yang hadir di sini, ada rasa semangat yang bangkit. Saya berharap besar adik-adik di sini adalah anak muda yang akan terus membangkitkan semangat dan akhirnya bisa menegakkan keadilan. Entah sampai kapan itu. Yang jelas 5 tahun lagi kita tidak akan bisa menegakkannya. Tapi 5 tahun lagi harus ada jalan keluar, ada jalan baru. Saya berharap adik-adik yang hadir di sini yang merupakan darah-darah baru bisa membangkitkan semangat itu. Yang paling penting, saya ada 3 pesan. Pertama soal etik. Etik enggak endasmu ya. Etik itu penting. Karena tanpa nilai-nilai, tanpa nilai kebajikan, tanpa sesuatu yang kita agungkan, yang kita percayai, itu akan membuat kita menjadi manusia. Kita hanya akan menjadi seperti binatang. Manusia bedanya dengan binatang karena manusia punya etik, punya nilai-nilai, punya akal budi, punya unggah-ungguh kalau orang Jawa, punya tata krama, punya budi pekerti. Ya, itu yang sudah hilang, dihancurkan oleh dinasti Jokowi. Jokowi, anak-anaknya, dan seluruh keluarganya. Saya berharap adik-adik pasti di sini akan ada yang menduduki kursi kekuasaan suatu hari. Jangan lupa ya, jangan sampai seperti Jokowi dan keluarganya. Nilai itu sangat penting, nilai kebajikan, nilai kemanusiaan, etik itu sangat penting. Jangan dilupakan itu. Pesan
kedua saya rasa adalah tentang pentingnya sejarah. Nah, dari pemilu ini kan jelas bahwa sejarah tidak dipahami oleh mayoritas rakyat. Kita yang ada di sini adalah orang-orang yang lebih mengerti sejarah karena mau belajar, karena tergerak, teman-temannya bisa saling mengajarkan. Akan tetapi mayoritas rakyat di luar sana tidak mengerti sejarah yang sesungguhnya. Karena itu penting untuk menjadi tugas kita, terutama tugas adik-adik sekalian, untuk terus menegakkan kebenaran sejarah. Di situ pentingnya sejarah yang sesungguhnya itu disampaikan. Ya, jangan sampai peristiwa impunitas ini, peristiwa pelanggaran hak asasi manusia ini terus terjadi di Indonesia. Kalau itu terus terjadi, kita tidak akan maju sebagai sebuah bangsa. Kita akan terus tertinggal. Di ASEAN aja kita udah kalah dengan Vietnam, kalah dengan Singapura, apalagi dengan Cina yang katanya negara komunis itu. Kalah kita. Ya, jadi pahami sejarah, ajarkan sejarah pada teman-teman kalian. Nah, sebagai giveaway, ada semangat sedikit, nanti ada hadiah dari saya untuk 20 anak muda, ada hadiah buku kronik penculikan aktivis dan kekerasan negara 1998 oleh Muhyiddin Dahlan, masalah. Ya, yang mau bukunya daftar ke Deta. Mana Deta? Yang namanya Deta mana? Yang namanya Deta mana? Ya cari deh yang namanya Deta. 20, itu Deta, ya. Daftar nama dan alamat Anda kepada Deta untuk mendapatkan buku sejarah yang sangat bagus yang ditulis oleh Muhyiddin Dahlan. Oke, yang terakhir, khususnya buat adik-adik, ini yang kita ini di sini orang-orang langka, tapi kita ini sangat sedikit, ya. Sebetulnya we are nothing against them. They are so many and they are more organized. Nah, jadi kata kunci yang ingin saya lemparkan ke adik-adik sekalian adalah tentang pentingnya organisasi, pengorganisasian. Entah gimana caranya, tetapi harus lebih maju, kita harus belajar dari periode yang sekarang, dari kegagalan yang sekarang kita hadapi. Dulu oleh aktivis 98 bahkan sempat dibentuk sebuah partai, Partai Rakyat Demokratik. Tadinya saya berharap tuh ada partai alternatif. Akan tetapi sayang sekali partai tersebut bubar. Ya, dan bahkan pendirinya malah bergabung. Budiman Sujatmiko bergabung dengan Prabowo. Padahal dia korban juga. Nggak ngerti saya. Jadi itu lagi soal etik ya. Etik. Jangan jual harga diri. Jangan jual keyakinan Anda. Suatu hari adik-adik ini akan duduk di kursi kekuasaan, salah satu dari kalian. Saya harap kalian ingat kata-kata saya ini, tidak menjadi orang yang menjual harga diri, tidak menjual keyakinan. Karena hanya dengan keyakinan kita masih bisa bersatu di sini sampai hari 808. Entah sampai kapanpun kita akan terus mendampingi Bapak, Ibu, keluarga korban yang masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, penegakan hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, demikian adik-adik. Saya harap sedikit refleksi saya ini bisa membantu, memberi semangat untuk kita terus berjuang dan memperbaiki gerakan perjuangan yang kita lakukan. Hidup korban! Jangan diam! Lawan Jokowi! Lawan impunitas!